Ya, halo. Bisa, Pak. Baik. Jadi ini adalah judul mata kuliah kita ya untuk semester ini. Judulnya adalah High Frequency Measurement Technique atau teknik pengukuran frekuensi tinggi. Ya. Nah, dalam pengukuran dalam kuliah ini, ya, tentang pengukuran teknik frekuensi tinggi ini kita hanya akan membahas pengukuran besaran skalar saja. Nah, aturannya seperti biasa, assignment 20%, midtestnya 40%, final 40% ya. Presence may help borderline cases. Jadi ya kehadiran itu bisa kita pertimbangkan ya untuk memperbaiki nilai saudara. Pelaksanaannya ini masih yang dulu ya. Ya, untuk pelaksanaannya time ikutin yang sekarang ini ya, jam 1 tiap hari Jumat. Namun seandainya saudara masih memungkinkan ya pelaksanaannya kita mulai habis asar misalkan ya. Kecuali kalau misalkan saudara nggak punya kegiatan lain atau misalkan nggak ada kelas yang lain ya. Mungkin kita bisa bisa ubah waktu pelaksanaannya pada jam 4 misalkan ya. Supaya kita sudah fresh begitu ya, karena jam 1 ini kadang-kadang pelaksanaan daripada sholat Jumat itu agak lama gitu ya khotbahnya, sehingga agak terburu-buru kita untuk mulai ini. Oke, itu hanya usul saya saja, mau dipertimbangkan, tapi kalau umpamanya nggak bisa ya udah, nggak apa-apa, kita coba ya. Nah, kita udah punya grup WA, silakan ikutin saja. Ya, artinya silakan join di situ karena untuk beberapa tugas ya PR gitu itu dikirim nanti ke grup ini ya. Jadi mohon semuanya ada dalam grup. Pak, punten Pak, Ya, nggak keubah slide-nya, nggak keubah slide-nya, nggak keubah slide. Oh, nggak keubah? Masih tetap begitu? Oh, padahal saya udah. Oke. Kalau gitu saya ulang lagi ya. Coba. Ini memang laptopnya agak lambat ya. Agak lambat bisa. Ini udah ada, Ani, Bani? Bentar Pak. Nah, udah ada. Terus coba Bapak klik yang keduanya. Ada? Bentar dulu. Bapak klik dulu. Belum klik. Udah diklik. Nih. Enggak. Di slide-nya nggak berubah, aneh ya. Di Meet-nya nggak berubah. Oh gitu. Kalau yang lain gimana? Tolong respon mahasiswa. Sama Pak. Belum berubah. Ya, kenapa ya? Padahal ini udah saya pindah nih. Udah saya pindah slide-nya. Di sini ya. Udah di-share. Kenapa ya? Problem lagi. Ini udah bisa di-share, namun nggak bisa dipindah ya. Padahal saya udah memindahkan slide-nya nih. Di layar saya udah berubah. Setiap saya pindah ke slide baru, otomatis sudah berubah. Tapi nggak nyampe sana ya? Enggak, di sini nggak kerubah pas slide. Oh gitu, kayak kemarin tolong Bu Ani bisa dibantu. Iya, bentar, sebentar. Cari Punya bahannya? Punya? Ada, sebentar. Ya. Kalau itu nih saya.
Kenapa ya begini ya? Oke. Coba pindah Bu Ani. Ya. Kalau di saya jalan tuh. Baik, kita teruskan ya. Ya, satu lagi. Ya, udah. Stop dulu Bu Ani. Jadi ini adalah ini ada apa namanya, ada pin di tengah-tengah layar jadi ganggu nih ya. Bani di sana ada tampilan pin nggak? Di sini ada tampilan pin. Pin. Di layar ini ada pin kalau di saya nih. Nah udah hilang. Udah. Oh, kok muncul lagi ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Gini. Nah, oke. Muncul lagi ya? Udah. Muncul lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Memang mungkin error ya. Tetap saya. Jadi inilah course outline untuk kuliah kita ya. Jadi secara garis besar apa yang mau kita bahas seperti ini, yaitu adalah pengukuran scalar microwave atau microwave scalar measurement, kemudian scalar impedance measurement, ya, atau refractometer, plus swab solid line measurement dan scalar transmission measurement, dan terakhir adalah Jetnal power measurement, ya. Jadi yang microwave scalar measurement, pembahasan tentang teknik pengukuran di bidang microwave ini, besaran-besaran kita ukur semuanya dalam besaran skalar. Sebagaimana kita tahu bahwa di bidang listrik, ya, khususnya di Telkom, khususnya di frekuensi tinggi, semua besaran-besaran itu dalam bentuk skalar, dalam bentuk vektor, ya, seperti tegangan, daya, arus, ya, semuanya dalam bentuk vektor. Nah, mungkin sudah pernah belajar tentang vektor, namun dalam pengukuran kita hanya mengukur besaran skalarnya saja. Ya, nanti kita kita bahas lebih lanjut ya. Silakan Bu Ani. Ya, dalam bidang teknik frekuensi tinggi, ya. Ya, ke slide berikutnya. Next. Ya, stop. Bu Ani, ini bisa digedein nggak ya? Taruh. Ini gimana caranya menghilangkan? Ya udahlah, ya. Oke. Jadi di bidang ya teknik frekuensi tinggi, ya, itu ada 5 besaran. Mungkin saudara ingat ya, ketika saudara di lab transmisi di kelas 1 maupun kelas 2, saudara hanya berurusan dengan tegangan, ya, arus dan tahanan, ya. Nah, di sini besaran-besaran kita bahas di bidang teknik frekuensi tinggi, itu ada 5 besaran selalu kita dealing with, ya. Pertama adalah power, daya, ya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi, yang ketiga adalah transmisi, kemudian yang keempat adalah impedansi, dan yang terakhir adalah noise. Jadi kita selalu berurusan dengan lima hal ini, ya. Jadi ketika saudara
mengukur device seperti mengukur antena, mengukur amplifier, mengukur apapun deh, pokoknya di bidang teknik, frekuensi tinggi dan microwave, kita akan selalu berhadapan dengan 5 besaran ini. Nah, sekarang kan kita bahas tentang bagaimana sih ya teknik-teknik pengukuran besaran-besaran ini. Pada prinsipnya, ya, dalam pengukuran 5 besaran ini hanya ada 2 sebetulnya, ya, 2. Jadi satu itu adalah kita mengukur spektrum. Jadi dalam pengukuran kita melakukan spektrum analisis yang pertama, yang kedua adalah network analysis. Sebetulnya hanya ada dua pengukuran ya pada prinsipnya secara umum. Yang pertama adalah spectral analysis, yang kedua adalah network analysis ya. Nah, seperti dalam slide yang sudah lihat di situ, 5 besaran itu dihandle sama 2 hal ini. Nah, peralatan yang utama yang digunakan dalam kita mengukur kelima besarnya hanya 2 sebetulnya. Ya, yang paling utama. Yang pertama adalah spectrum analyzer, yang kedua adalah scalar network analyzer. Nah, jadi dengan 2 peralatan ini sebetulnya kita bisa mencakup atau bisa melakukan analisis atau pengukuran kelima besaran tersebut, yaitu daya, frekuensi, transmisi, impedansi, dan noise ya. Nah, mungkin ini enggak saudara pelajari ya ketika di kelas 2 sama di lab transmisi atau di lab yang lain ya, hanya mengukur tegangan tadi dan arus dan tekanan saja. Namun di sini kita akan berurusan dengan kelima hal itu ya. Nah, sekarang kalau kita melakukan analisa spektral dengan menggunakan spektrum analyzer ya, maka kita sedang mengidentifikasi ya spektrum daripada signal yang sedang kita analisis. Contoh misalkan ya, saudara membuat sebuah pemancar misalnya, ya. Lalu tentunya kalau pemancar kan membangkitkan sesuatu signal ya, RF, yang kemudian dimodulasi, katakanlah misalkan bikin pemancar FM. Nah, sebelum kita pancarkan, tentunya harus kita yakinkan bahwa signal yang kita sudah kita buat itu dalam bentuk perangkat pemancar itu ya, yakinkan bahwa sinyal yang kita pancarkan atau sinyal yang kita emisikan itu betul-betul sinyal yang sudah teruji baik. Nah, salah satu ya yang ingin kita ketahui tentang signal yang kita pancarkan itu adalah spektrumnya. Bagaimana bentuk spektrum signal FM yang mau kita pancarkan ya. Apakah spektrumnya terlalu distorsi atau tidak ya. Makanya sering kita mendengar bahwa ketika kita mendengarkan radio atau ketika kita melihat televisi, kadang-kadang terjadi gangguan pada penerima kita ya. Karena ada sesuatu signal yang masuk yang kebetulan ke pemancar kita, atau istilah amatir namanya splatteran seperti itu ya. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena dia tuh ketika mancar yang membuat splatteran itu tidak melakukan tidak melihat, mungkin dia nggak punya peralatannya ya, tidak melihat bahwa signal yang dia transmisikan tersebut itu signal yang emisinya kurang baik ya, atau bahasa teknisnya adalah harmonisnya terlalu besar misalkan ya. Nah, kita sebagai orang teknik dan Anda seorang teknik yang terdidik dengan bagus, karena udah belajar teorinya, belajar prakteknya nanti di lab, mestinya mengerti hal ini ya. Sebabnya ya kita bahas ini ya, karena selama kita berurusan dengan frekuensi tinggi atau berurusan dengan komunikasi radio yang menggunakan RF, signal RF, pasti kita akan berurusan dengan 5 hal tersebut ya. Nah, kemudian apalagi kalau kita menggunakan network analyzer ya, untuk melihat apa?
Nah, dalam dalam bidang telekomunikasi itu tentunya berurusan dengan peralatan telekomunikasi. Seperti tadi contohnya adalah pemancar. Ya, di dalam pemancar itu tentunya terdiri daripada beberapa rangkaian. Ya, di sana ada amplifier RF, ada filter, ya kan, ada modulator dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita bikin pemancar, setelah jadi pemancar, kita melihat signal yang dibagikan dari pemancar kita, apakah bagus atau enggak. Ya, kalau udah memenuhi syarat, ya memenuhi syarat standar aturan, maka itu layak untuk kita pancarkan. Lalu sebelum itu tentunya kita membuat beberapa bagian ya peralatan di dalam perangkat pemancar tadi seperti filter, ya toh? Lalu ada amplifier, ada modulator, osilator dan sebagainya. Nah, perangkat-perangkat ini ya, ini yang disebut sebagai network. Jadi network itu bukan hanya jaringan, juga device atau perangkat juga disebut sebagai network ya. Nah, tentunya ini harus kita uji juga, harus kita ukur juga. Misalkan saudara bikin filter untuk keperluan bandpass filter untuk membatasi spektrum frekuensi FM yang kita buat. Harus kita pastikan bahwa filter yang kita bikin itu memang udah memenuhi syarat spesifikasi yang diinginkan. Nah, untuk melihatnya kita menggunakan alat ukur namanya network analyzer. Jadi ini termasuk daripada analisis rangkaian atau analisis network ya. Jadi sekali lagi ada dua, satu adalah spectral analysis. Ini untuk melihat spektrum signal, ya, signal apapun, signal modulasi AM, FM, dan sebagainya, ya. Yang kedua adalah network analyzer atau network analysis atau analisa rangkaian. Yang tadi contohnya rangkaian filter, ya, amplifier dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saudara tugas akhir membuat amplifier misalkan, alat apa yang harus kita pakai? Untuk melihat amplifier yang kita bikin itu bagus atau enggaknya, kita yang melihat respon frekuensi daripada filter itu kan, daripada amplifier itu. Nah, peralatan ukur yang paling tepat untuk ini adalah menggunakan network analyzer. Ya. Tapi kalau saudara bikin sebuah pemancar tadi, ya tentunya alat yang paling tepat adalah spektrum analyzer. Jadi dengan mata kuliah ini, intinya tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang bagaimana metode atau teknik-teknik pengukuran di bidang RF, ya, sehingga dia dapat ketika katakanlah bekerja di bidangnya, ini sudah tidak bingung lagi berhadapan dengan alat ukur yang akan digunakan. Sebagaimana kita tahu bahwa alat ukur yang digunakan di bidang teknik frekuensi tinggi itu termasuk alat ukur yang tidak murah, ya. Nanti kan kita bahas juga ya. Kenapa alasannya kita hanya membahas tentang pengukuran skalar, karena salah satunya adalah cost atau harga daripada alat ukur yang kita pakai itu terlalu mahal ya. Namun demikian ternyata kita juga mampu ya, atau bukan mampu ya, tapi kebetulan kita pun dapat ya membelinya. Jadi sebelumnya kita punya SNA atau Scalar Network Analyzer, sebuah alat ukur yang digunakan untuk menganalisa rangkaian hanya besaran skalarnya saja, ya, dan itu kebetulan sudah pada rusak, ya. Kemudian kita sekarang sudah punya yang baru, ya, namanya VNA atau Vector Network Analyzer. Nah, dengan ini kita bisa melihat bukan hanya besaran skalar, juga termasuk besaran vektor ya. Jadi bukan hanya magnitude saja yang kita ukur, juga termasuk fasanya. Jadi kita udah lengkap, itu dapat mengukur fasanya maupun magnitudenya. Ya. Nah, kebetulan kita juga punya alat ini, ya, dan ini kalau saudara suatu waktu mungkin pasti menggunakannya, ya, tentunya dengan supervisi daripada dosen yang kompeten di bidang ini. Karena apa? Karena ini harganya termasuk mahal ya. Kalau ingin tahu, tanya sama Bu Hani itu, harganya berapa. Bu Hani, harganya berapa, Bu Hani? Yang mana, yang VNA baru, Pak?
Ya, yang VNA baru 1 M, Pak. harganya 1 miliar tuh. Ya, betul. 999 juta sekian ya kalau nggak salah, hampir 1 miliar. Nah, alat ini kalau dipakai dengan cara yang tidak benar, dalam itu artinya tidak terdidik, tidak terlatih yang bersangkutannya, dipastikan pasti akan rusak. Karena alat ini dengan harga sekian itu sudah termasuk alat yang canggih benar, ya, dibandingkan dengan ukur yang kita punya sebelumnya, yang generasi tahun 80-an. Ya. Karena dilihat dari modelnya tuh 87, 86, berarti sekitar tahun itu. Itu masih semi apa ya? Kalau yang sekarang tuh udah semuanya serba software, bukannya software juga. Ya paling intinya adalah itu, ya dikendalikan sama itu sehingga kesalahan operasi atau kesalahan pemakaian itu berpotensi bisa menyebabkan kerusakan daripada perangkat yang dibuat berbasis software, ya, dan juga tentunya hardware-nya ada. Ini biasanya kadang-kadang macet, nggak bisa dijalankan lagi. Ya. Kalau yang peluru hardware itu biasanya rusak karena korslet, karena kebakar, levelnya ketinggian dan seterusnya. Ya, intinya adalah perangkat RF yang tadi disebutkan spectrum analyzer atau skala untuk analyzer, ini perangkat yang tidak murah. Ya, jadi mohon kalau sudah nanti kerja di lab, ya kalau kebetulan handle peralatan ukur yang seperti panel tadi, ya lakukan dengan benar. Artinya apa? Artinya kalau saudara memang nggak mengerti, masih belum tahu, jangan coba-coba bermain-main sama itu ya. Kadang-kadang kita tuh ingin coba-coba sampai nggak tahu, nggak paham gitu ya, tak tahu jadi sesuatu. Nah, kecuali kalau saudara menggunakan osiloskop misalkan ya, menggunakan osiloskop atau menggunakan alat lain yang pernah saudara pakai di lab-lab sebelumnya, itu ya kita nggak begitu khawatir gitu ya. Karena pertama kalau osiloskop misalkan saudara salah sedikit, itu masih nggak apa-apa. Ya. Artinya masukkan signal yang lumayan gede, lumayan besar tegangannya, itu masih bisa di handle sama osiloskop ya. Tapi kalau kayak tadi VNA ya atau spectrum analyzer, itu kalau kelebihan daya yang sudah masukkan yang sudah lihat ya dengan spektrum atau dengan menggunakan VNA tadi, ini biasanya ya ini menyebabkan alat tersebut rusak. Meskipun sudah dikasih tahu sebetulnya ya, di sana ada kasih tahu dengan jelas bahwa jangan melebihi sekian dBm misalkan. Oke, nah oleh karena itu dalam kuliah saya ini bukan hanya sekadar besaran yang kita ukur kayak tadi daya, frekuensi dan seterusnya, dan juga besaran yang kita nyatakan atau unit yang kita pakai. Mungkin ketika saudara di lab sebelumnya tuh hanya menggunakan besaran tegangan, arus, tahanan saja ya. Atau kalau daya menggunakan besaran watt. Oke. Tapi di bidang frekuensi tinggi atau di lab Burhani itu, ini nggak pernah dipakai lagi. Ya. Saudara lebih banyak menggunakan satuan seperti atau besaran-besaran yang dinyatakan dalam dBm ya untuk daya ya. Itu lebih banyak kita menggunakan satuan dBm. Jadi kita nggak lagi urusan dengan tegangan maupun arus, tapi kita lebih banyak urusan dengan level daya yang menyatakan dalam dBm. Oleh karena itu, ya saudara pun harus paham bagaimana kita menggunakan satuan-satuan dBm ini untuk menyatakan daya RF. Ya. 0 dBm itu berapa? Plus 10 dBm itu berapa? Minus 20 dBm itu berapa sebetulnya? Minus 30 dBm itu berapa watt? Ya, itu baru dBm. Untuk tegangan misalkan dB microvolt, dB volt, ya, dan seterusnya. Bahkan kalau saudara kerja di bidang telepon, jaringan telepon, kayak dulu saya pernah ya, itu banyak satuannya, ada dBm, dBmo, dBmop, wah dan macam-macam lah. Itu masing-masing punya
punya kegunaan sendiri ya, kapan kita menggunakan satuan-satuan tersebut ya. Jadi peralatan ukur seperti spektrum analyzer, vector network analyzer atau scalar network analyzer itu menggunakan satuan dBm ya. Karena itu sudah harus paham bagaimana menyatakan dalam satuan dBm ini ya. Oke. Silakan lanjut Bu Ani. Slide berikutnya. Nah, kalau sudah lihat di gambar di sini ya. Ini ada suatu network, oke? Suatu network. Network itu suatu rangkaian tadi ya. Jadi kalau yang spektrum itu di sini nggak dibahas sebetulnya secara khusus, karena spektrum itu kan digunakan hanya untuk melihat signal saja, ya, mengidentifikasi signal. Jadi ini dapat dilakukan nanti di lab, ya, ketika saudara melakukan praktikum tentang radio misalkan, pasti menggunakan spektrum analyzer untuk melihat bentuk signalnya seperti apa, oke? Seperti halnya osiloskop, ya, kalau osiloskop itu kan itu dalam domain waktu, ya kan, untuk melihat signal sinusoidal, kosinusoidal, signal segi 4, segitiga, rem function dan seterusnya, itu semuanya dilihat atau ditampilkan dalam domain waktu, dalam bidang waktu. Namun spektrum analyzer, ya, yang digunakan untuk analisis spektrum signal itu direpresentasikan dalam bentuk spektrum dalam bidang frekuensi. Ya, gitu ya. Jadi ada bedanya ya antara osiloskop dengan spektrum. Kalau osiloskop, signal ditampilkan dalam bidang waktu seperti sinusoidal dan sebagainya. Tapi spektrum analyzer menampilkan spektrum signal dalam bidang frekuensi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa semua peralatan yang kita gunakan di teknik frekuensi tinggi, ya, atau semua besaran yang kita lakukan di frekuensi tinggi itu semuanya berbasis frekuensi. Artinya apa? Artinya semuanya ada frekuensi dependent, tergantung daripada frekuensi. Ya, ketika sudah mengukur antena misalkan, nggak sembarangan, harus tahu frekuensinya berapa, atau yang dipakai itu frekuensinya berapa, frekuensi berapa dan seterusnya ya. Ketika saudara mengukur filter misalkan, atau yang dipakainya juga sama, ya, semuanya frekuensi dependent. Jangankan network atau rangkaian ya, device pun komponen seperti resistor, kapasitor, induktor itu juga sama. Mungkin ketika saudara di lab sebelumnya ya menganggap bahwa tahanan ya tahanan, sesuatu yang fungsinya membatasi arus misalkannya. Mungkin hanya itu saja. Oke. Lalu kalau kapasitor ya fungsinya hanya untuk menyimpan energi, gitu aja kan? Atau kalau induktor untuk menyimpan arus dan seterusnya. Tidak berpikir bahwa semua komponen tadi, resistor, induktor, kapasitor itu semuanya fungsi frekuensi. Ya, jadi maksudnya adalah ketika saudara akan bekerja atau akan membuat sesuatu, katakanlah misalkan filter, ya, pasti di dalam filter itu ada namanya induktor, ada namanya kapasitor ya di dalamnya itu. Karena komponen utama itu yang pasif adalah resistor, kapasitor dan induktor. Ya. Nah, saudara mungkin nggak berpikir bahwa saya sedang membuat filter bandpass yang bekerja pada frekuensi 1 giga misalkan, ya, tinggi sekali. Ya, saudara menggunakan hitung-hitung, ya, lalu digambarkan bentuk rangkaiannya. Lalu mungkin kalau saudara punya software simulasinya disimulasi dengan menggunakan benchwork, dengan workbench, atau menggunakan SPICE, atau menggunakan alat yang lain ya, atau software yang lain, pasti akan menghasilkan respon frekuensi filter yang bagus. Sebuah bandpass filter, responnya bandpass filter yang baik. Kalau kita simulasikan menggunakan simulator tadi. Tapi ketika kita realisasi menggunakan induktor dan kapasitor yang nilainya sesuai dengan hasil perhitungan kita, tapi kok hasilnya
nggak seperti yang dibayangkan atau nggak seperti apa yang ditujukan sama software. Malah kadang-kadang nggak keluar sama sekali. Kalaupun keluar nggak karuan lah bentuknya ya. Karena apa? Karena mungkin kita nggak berpikir bahwa komponen-komponen kita pakai itu kalau kita pikirkan bahwa kita bekerja pada frekuensi tinggi, lalu kita menggunakan komponen-komponen yang tidak sesuai. Ya, kapasitor itu banyak jenisnya. Dan banyak lain jenisnya juga penggunanya tuh khusus. Ya. Kalau kita bekerja frekuensi tinggi, tentunya ada kapasitor-kapasitor yang memang layak dipakai dalam bidang frekuensi tinggi ini. Ya, karena apa? Karena komponen RLC ketika kita pakai pada frekuensi tinggi, dia itu akan berubah sifat. Bisa jadi ekstrimnya sebuah induktor, bisa jadi kapasitor. Bentuknya, fisiknya adalah induktor, tapi kelakuannya dia adalah kapasitor. Demikian pula kapasitor. Bentuknya kapasitor, barangnya kapasitor, tapi sifatnya sudah menjadi induktor. Dan juga resistor sama. Ya, barangnya resistor dalam rangkaian, tetapi dia sudah bersifat seperti induktor. Kenapa? Karena komponen tersebut tuh mengandung awat, ya, awat seperti induktor. Lalu kalau kapasitor mengandung molekul-molekul dan dia bisa bersifat seperti kapasitor. Ya, semuanya tergantung kepada frekuensi. Ya, semakin tinggi frekuensi, semakin sulit kita menghandle hal ini. Semakin sulit kita menghandle hal-hal seperti ini. Ya, apakah yang jelas komponennya mungkin salah, kalaupun udah diganti komponennya yang sesuai frekuensi, tapi juga masih belum bagus. Ya, bisa jadi karena PCB-nya pun salah bikinnya dan seterusnya. Banyak hal-hal yang terjadi ya. Lain halnya kalau kita di bidang digital misalkan, saudara bikin counter pasti jadi, saya jamin ya. Atau untuk elektronik saudara bikin amplifier audio kemungkinan besar jadi. Tapi kalau di bidang RF saudara bikin amplifier frekuensi tinggi untuk keperluan pemancar UHF misalnya UHF ya, misalkan di frekuensi 400 mega, itu bukan suatu yang mudah ya. Nah, itu sebabnya kita perlu namanya pengalaman ya. Dengan pengetahuan yang saudara peroleh ya dari kuliah itu masih belum cukup, di lab juga masih belum cukup, perlu namanya kita kreatif ya untuk belajar. Ya makanya kadang-kadang seorang amatir itu lebih pintar daripada kita. Dia bisa bikin antena yang bagus, bisa bikin pemancar yang bagus, padahal dia nggak sekolah di bidang RF atau di bidang telekomunikasi. Namun dia bisa berbuat. Kenapa? Karena ya mulai dari hobi, tapi lama-kelamaan dia semakin menjadi ahli ya. Oke, kembali ke slide ini ya. Jadi, sorry, saya kadang-kadang agak sedikit melebar begitu karena kalian memberikan gambaran gitu ya. Jadi kenapa kok kita ada 5 besaran gitu kan, harus kita jelaskan kenapa demikian. Gitu. Nah, ke rangkaian di sini kita punya rangkaian, lalu ada gambar input ya. Tentunya kalau kita ingin melihat rangkaian, sekali lagi bahwa kita lebih banyak di sini adalah network analysis atau menganalisa rangkaian yaitu besaran impedansi, transmisi, dan noise ya. Dan juga daya, oke. Nah, katakanlah di sini kita punya sebuah rangkaian. Ya. Kalau kita akan melihat rangkaian ini, apakah itu rangkaian pasif atau rangkaian aktif, gitu kan? Dan juga bagaimana respon frekuensi daripada rangkaian tersebut, bagaimana impedansi dan seterusnya, ya. Maka kita perlu alat ukur namanya network analyzer, ya. Sudah saya tunjukkan, ya, network analyzer. Dengan network analyzer, dia membangkitkan signal ya dari osilatornya, kemudian diberikan ke rangkaian yang sedang kita analisis. Ya. Nah, sudah lihat gambar di sini, signal yang diberikan dari sumber, katakanlah ada sumber di sini ya. Oke. Lalu kita berikan, dia akan melihat input impedansi daripada rangkaian ini ya. Oke. Jadi signal yang diberikan dari sumber berjalan, kemudian akan melihat
input impedansi rangkaian ini. Nah, sudah melihat di sini bahwa sebagian daripada signal itu dipantulkan kembali ke sumber. Ya. Nah, signal dipantulkan itu ke sumber, tentunya kemana? Sebagian lagi signal diteruskan artinya masuk ke dalam rangkaian ini dan diteruskan menjadi signal outputnya. Kalau dari gambar di sini menunjukkan bahwa signal output itu akan lebih kecil daripada signal inputnya ya, karena sebagian dipantulkan. Dan juga ini akan menjadi kecil karena mungkin sebagian besar juga diserap sama rangkaian ini. Nah, kalau output lebih kecil daripada input, maka rangkaian ini pasti rangkaian peredam. Rangkaian yang meredam sebagian daripada energi signal tersebut ya. Nah, kira-kira rangkaian apa nih kalau dia meredam? Di mana output lebih kecil daripada input, ini pasti sebuah atenuator, sebuah peredam, atau rangkaian lain yang memang bersifat lusi, yang bersifat meredam, ya, sehingga menyebabkan terjadinya loss, kehilangan daripada daya. Daya yang diberikan sebelumnya sekian, outputnya menjadi sekian. Ya, berarti ini adalah sebuah peredam. Berapa loss? Kita dapat menghitungnya dengan cara membandingkan tarasnya input dengan outputnya. Nah, itu pun sama. Biasanya kita nyatakan bukan dalam dalam besaran linear, namun dalam besaran logaritmik. Ya, misalkan kita berikan input. Kita berikan input 0 dBm, misalkannya. Lalu outputnya kok jadi minus 10 dBm. Nah, berarti terjadi loss sebesar 10 dB. 0 dibagi dengan minus 10 adalah 10 dB. Ya, lalu kenapa kok di sini ada signal dipantulkan? Lalu bagaimana? Apa maksudnya? Dan apa nih artinya? Ketika sebagian daripada signal, sebagian daripada energi itu dipantulkan kembali ke sumber. Kenapa dipantulkan? Karena apa? Karena signal yang diberikan dari sumber tadi, ketika dia nyampe di sini, dia melihat impedansi input si network. Nah, ketika impedansi input yang network ini nggak match, ya, nggak sesuai dengan salurannya, dengan sumbernya, maka akan terjadi namanya reflection atau pantulan. Sebagian pada signal akan dipantulkan kembali ke sumber. Artinya sedang apa? Kita sedang melihat impedansi daripada si rangkaian ini. Jadi di sini ada dua hal yang sedang kita ukur. Satu, ya, kita ingin mengukur impedansi karena terjadi pantulan di sini kan ya. Nah, pantulan itu disebabkan karena terjadinya mismatch impedansi atau impedansi yang tidak sesuai. Berapa besar pantulannya tergantung daripada tingkat ketidaksesuaian impedansinya. Semakin tinggi tingkat ketidaksesuaiannya, maka semakin besar ya pantulannya, oke, atau signal dipantulkan. Sementara yang sebelah kanan, ya, kita melihat sinyal output yang lebih kecil daripada sinyal inputnya, berarti dipastikan sinyal inputnya itu mengalami loss, mengalami rugi-rugi di sini. Berarti alat ini adalah merupakan alat peredam atau kalau secara umum ya disebut sebagai rangkaian pasif, ya, filter misalkan, atenuator, kabel, ya, itu adalah komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya loss atau rugi-rugi signal, ya. Nah, jadi dalam kuliah awal ini kita akan lebih banyak membahas tentang impedansi, ya, dulu. Nah, kemudian dilanjutkan nanti dengan transmisi, ya. Nah, dalam pengukuran impedansi maupun transmisi, selalu kita beranggapan bahwa apa yang kita baca oleh alat ukur, ya, itu adalah hasil final, hasil yang absolut benar, ya. Contoh misalkan di sini, ya, kita mengukur sebuah rangkaian yang katakanlah rangkaian ini adalah sebuah rangkaian yang memperkuat signal. Jadi outputnya lebih besar daripada input, berarti sebuah amplifier, ya. Jadi kalau outputnya lebih besar pada input, berarti ini sebuah rangkaian yang memperkuat
signal atau disebut sebagai rangkaian penguat atau amplifier. Nah, katakan kita ukur dan menggunakan skala network analyzer ini, dan kita memperoleh gainnya atau penguatannya sebesar 10 dB misalkan. Nah, biasanya kalau kita udah ngukur, kita merasa yakin bahwa itu adalah hasil akhir yang benar. Padahal, karena kita bahas di sini, pada setiap hasil pengukuran itu sebetulnya tidak absolut benar, ya. Tapi ya, apa namanya, kita harus tahu bagaimana itu terjadi, ya. Artinya bahwa pengukuran yang kita buat itu ada namanya error, ada namanya uncertainty, atau ada namanya ketidakpastian. Ya, karena apa? Kan disebabkan oleh alat ukur kita. Ya, mungkin kalau saya mengukur dengan alat ukur ini sekian hasilnya. Mungkin kalau kamu mengukur dengan alat ukur yang lain, mungkin agak beda hasilnya. Ya, kenapa itu terjadi? Karena kan kita bahas nanti bahwa hasil pengukuran akan terjadi namanya uncertainty. Ya, dalam pembahasan kita nanti akan kita membahas bagaimana cara menghitungnya. Jadi cara yang benar itu adalah kita mengukur dulu, setelah kita mengukur, ya, kemudian kita menghitung. Apa yang kita hitung, kita atau tidak ya, atau berapa? Berapa dB? Atau berapa persen? Pak, maaf, suaranya putus-putus.
Halo Han. Iya Pak, gimana? Udah bisa. Oke, lanjut. Mudah-mudahan lanjut ya. Halo, teman-teman yang lain ya, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Ya, jadi kembali ke sini bahwa parameter apa yang kita ukur ya. Itu kalau sudah lihat di slide di sini, yang sebelah kiri ya, ketika kita ingin melihat impedansi, lalu parameter apa sih yang kita ukur? Ada yang pertama adalah koefisien pantul atau refraction koefisien, kemudian apalagi tuh, ini tulisnya kecil-kecil banget, Bu Ani ini bisa digedein, udah cukup lah. Return loss dan juga voltage standing wave ratio. Jadi untuk melihat ya atau mengukur impedansi sebuah rangkaian ya, apapun tuh rangkaiannya, misalkan ya tadi amplifier, berapa input impedansi amplifier ya, atau filter dan sebagainya, itu ada 3 parameter yang kita pakai. Yang pertama adalah refraction coefficient atau koefisien pantul. Yang kedua adalah return loss atau rugi-rugi signal yang dikembalikan ya. Atau return loss itu adalah rugi-rugi kembali lah. Agak susah kalau di bahasa Indonesia kan agak aneh bahasanya ya. Karena memang kita biasanya menggunakan langsung istilah bahasa Inggrisnya dari return loss. Yang kemudian yang berikutnya adalah voltage standing wave ratio, ya, atau perbandingan antara tegangan-tegangan yang berdiri sepanjang saluran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian impedansi. Ya. Lalu yang sebelah kanan rangkaian, ini adalah kita sedang mengukur besaran transmisi, ya. Jadi kalau sudah ingat ke diagram yang 5, ya, yang pertama sebelumnya adalah ada 5 besaran kan. Satu adalah daya, besaran daya, kemudian frekuensi, impedansi, transmisi, dan noise, ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah besaran impedansi, meskipun dalam bentuk skalar atau scalar impedance measurement, sedangkan yang sebelah kanan adalah scalar transmission measurement. Jadi semuanya pengukuran ini kita hanya mengukur besaran skalarnya saja. Lalu untuk scalar transmission measurement, ya parameter apa aja yang kita ukur? Itu adalah attenuation, transmission bisa loss atau gain. Jadi dalam pengukuran transmisi, ya, itu hanya 2 hal yang ingin kita tahu, apakah rangkaian tersebut memberikan loss atau memberikan gain. Artinya apakah rangkaian tersebut memberikan rugi-rugi atau menghasilkan penguatan atau gain, ya. Itu. Kemudian attenuation atau redaman. Ya, jadi kalau kita ingin melihat berapa redaman daripada kabel ini misalnya. Kabel koaksial, mungkin sudah tahu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang dipakai di bidang RF. Jadi kalau saudara akan menghubungkan satu perangkat RF ke perangkat yang lain, ya misalkan ingin menghubungkan antara pemancar dengan antena, ini nggak bisa menggunakan kabel biasa, ya. Kabel listrik atau kabel yang lain lah, selain daripada kabel koaksial, karena memang kabel koaksial dibuat khusus untuk keperluan RF transmission, ya. Kenapa? Karena dalam kabel tersebut, dilihat dari konstruksinya, dari bahannya, itu sudah dibuat menghasilkan spesifikasi tertentu seperti impedansi.
Kabel koaksial dia punya impedansi yang fix 50 ohm. Ada juga mungkin yang 75 ohm, tapi beda penggunaannya ya. Kemudian selain itu juga dia punya frekuensi kerja. Kita kerja di frekuensi berapa? Tinggal kita harus dapat memilih kabel yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi nggak bisa diganti dengan kabel-kabel sembarangan biasa saja. Nah, untuk kabel juga selain daripada impedansi juga redaman. Karena kabel pasti dia memberikan redaman ya. Jadi daya yang kita transmisikan dari pemancar mau kita transmisikan melalui antena, pasti kabel itu kan berjarak sekian meter ya. Mungkin 20 meter, mungkin 30 meter dari pemancar ke atas antena misalkannya. Biasanya dipasang di atas menara dengan ketinggian 50 meter misalkan ya. Nah, signal yang merambat di dalam kabel tersebut pasti akan mengalami namanya rugi-rugi ya. Artinya apa? Artinya kabel ini dia punya attenuation atau punya redaman ya. Nah, ini diukur pula menggunakan atau termasuk daripada pengukuran skalar network measurement ya. Oke. Nah, kemudian apalagi insertion loss. Misalkan kalau dalam kita mengukur sebuah rangkaian pasif seperti filter ya, itu kan pasti akan memberikan redaman. Artinya apa? Artinya sebagian daripada signal itu akan diserap oleh si rangkaian tersebut ya. Karena rangkaian tersebut kan rangkaian pasif, pasti dalamnya itu pasti ada namanya resistor ya. Seperti itu. Nah, ini sifatnya adalah menyerap daya ya, sehingga sebagian daripada daya itu akan diserap dan akan hilang kan. Ini yang disebut sebagai insertion loss. Jadi ketika rangkaian tersebut kita pasang, nah baru dia memberikan efek rugi-rugi ya, yang disebut sebagai insertion loss. Kalau di insert, kalau nggak di insert ya memberikan loss. Hanya ketika di insert atau dimasukkan ke dalam jaringan ya. Kemudian saya bisa melihat di sini juga di sini ada namanya, nah yang dua tadi, yang impedansi maupun yang skala network itu semuanya adalah pengukuran yang berbasis skalar. Artinya kita hanya mengukur besaran skalar saja. Jadi baik impedansi maupun transmisi kita hanya mengukur besaran skalarnya saja ya. Nah, kemudian di bawah sini ada power measurement. Nah, yang kita bahas nanti di akhir daripada pembahasan setelah impedansi dan skalar, baru kita membahas tentang daya ya. Gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya Bu Ani. Next. Nah, di sini saya bisa melihat di sini ada gambar ya. Dalam pengukuran skala network, yaitu pengukuran transmisi skalar dan pengukuran impedansi skalar, ya. Dalam pengukuran skala transmisi maupun impedansi skalar, itu banyak device yang dinyatakan dalam spesifikasi transmisinya maupun spesifikasi impedansi ya. Nah, dalam lingkaran ini tunjukkan adalah contoh bermacam-macam device yang ada di bidang RF. Ya mungkin nanti ketika saudara masuk ke lab RF itu akan diperkenalkan sama dosen tentang filter ya. Lalu apalagi coaxial cable, attenuator ya, amplifier dan sebagainya, konektor ya, itu semuanya adalah diantaranya komponen RF yang digunakan di bidang radiofrekuensi ya. Nah, device ini baik itu filter ya, lalu antena bahkan ya, lalu amplifier dan sebagainya, itu dapat dispesifikasikan ya dalam bentuk transmisi specification atau impedance specification. Contoh misalkan amplifier ya. Sebuah amplifier penguat RF
spesifikasi yang paling penting apa? Coba kalau misalkan saudara punya atau ingin membeli sebuah penguat, ya penguat RF, spesifikasi yang paling penting apa? Yang ingin kita ketahui. Frekuensi respon tentunya ya. Apakah sesuai dengan frekuensi kerja yang diinginkan? Jadi kita melihat respon frekuensinya, apa yang kita lihat bandwidth-nya misalkan ya. Lalu apalagi yang penting adalah gain. Kalau sebuah penguat pasti dia harus memiliki gain ya. Nah ini termasuk besaran transmisi. Oke, nah selain itu sebetulnya masih banyak ya. Impedansinya pun masih bisa diukur, tapi spesifikasi yang paling utama adalah gain daripada sebuah penguat atau amplifier ya. Lalu apalagi? Kalau kita akan membuat atau membeli sebuah antena, lalu spesifikasi apa yang paling utama yang kita tahu adalah impedansi. Yang dinyatakan biasanya kalau antena dalam apa yang disebut sebagai voltage standing wave ratio. Ya. Jadi kalau kita akan membeli sebuah antena, maka besaran spesifikasi yang ditunjukkan oleh antena tersebut biasanya adalah yang paling utama adalah voltage standing wave ratio atau VSWR ya. Nah, ini bisa juga sebetulnya dinyatakan dalam return loss. Bisa juga dalam refraction coefficient. Namun yang paling umum itu dinyatakan dalam voltage standing wave ratio, VSWR atau return loss ya. Nah, dari semua device itu bisa diukur ya, baik transmisinya maupun impedansinya atau hanya impedansinya saja seperti antena. Antena itu kita nggak bisa mengukur transmisi karena antena nggak punya gain, nggak punya loss. Dia hanya punya impedansi, sehingga hanya besaran impedansi saja yang diukur dari sebuah antena. Tapi kalau kita mengukur sebuah filter misalkan, ya kita bisa melihat respon frekuensi filter, kita bisa melihat apakah atenuasinya atau redamannya, ya atau insertion loss-nya bisa kita lihat. Lalu apalagi bahkan impedansi input filter dan output filter bisa kita ukur juga. Ya. Jadi tergantung daripada device yang sedang kita ukur, bisa kita mengukur dua besar ini, transmisi maupun impedansi. Ya. Oke, Han, selanjutnya. Baik, tadi sebetulnya baru baru secara umum ya. Namun sekarang kita akan membahas secara khusus tentang pengukuran impedansi skalar. Ya. Nah, mungkin saya menggunakan ini aja, pad aja ya. Menggunakan pad aja. Oh nggak bisa ya. Coba menggunakan pad. Saya akan nulis gitu ya di sini, bisa nggak ya? Coba dulu ya. Main aja dulu Pak. Ya, saya coba ya. Kelihatan nggak? Ini lama munculnya. Yang tadi nggak jalan karena lambatnya. Yang Bapak share bukan pen, tapi network connection ya? Hah? Coba lagi. Oh ini bukan di salah. Salah. Keluar nggak pennya? Ada? Di saya keluar, ada di yang lain gimana? Ada ya? Ada, Pak. Yang lain ada? Ada. Ada, oke. Ya. Baik, mungkin dengan pad ini lebih jelas ya. Jadi kalau kita punya sebuah rangkaian, ya, saya gambarkan begini. Mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa dilihat? Ya, oke. Lalu kita punya sumber.
Ini gambarnya terlalu dekat ya. Mungkin saya kalau saya punya rangkaian, ini kenapa kok? Ya, lalu di sini kita punya sumber. Sumber ini datang dari sebuah generator, ya. Nah, kita berikan sinyal ini melalui saluran transmisi kabel koaksial yang punya impedansi karakteristik Z0, ya. Oke. Nah, kita nggak tahu ini device apa, ya. Yang jelas ini adalah sebuah rangkaian, tapi nggak tahu rangkaian pasif atau aktif, ya. Nah, sinyal yang diberikan dari sumber ini sekian, ya, atau sekian. Kalau terjadi pantulan, sebagian dipantulkan, ya, kayak gini nih, pantulkan. Ini terjadi akibat daripada mismatch impedansi saluran terhadap impedansi input daripada si device yang punya impedansi katakanlah misalkan Z input, ya. Oke. Nah, ketidaksesuaian impedansi ini dinyatakan dalam bentuk koefisien pantul rho. Rho adalah simbol untuk koefisien pantul yang harganya antara 1, ya. Rho berarti antara 0 dan 1. 0 menunjukkan dia match, sedangkan 1 menunjukkan mismatch. Nah, sinyal diberikan ini sebagian lagi itu akan menjalar di sini, ya. Dan outputnya menjadi sekian. Lebih kecil daripada input, ya. Ini adalah namanya output. Kalau ini adalah input, karena sebagai P input, ini adalah P output. Oke. Atau bisa jadi juga, ya. Ini nyatakan dalam tegangan adalah P input, ini adalah P output, ya. Nah, sedangkan daya yang sebagian dipantulkan ini disebut sebagai daya pantul atau P ref, atau kalau dalam tegangan adalah P ref juga. Jadi P ref adalah refractive power, kalau V ref adalah refractive voltage, ya. Nah, berarti inputnya yang di sini adalah daya input, P input, ya. Yang dipantulkan namanya P refraction. Oke, kita bahas dulu yang di depan sini, ya. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, kita berikan inputnya adalah P input, ya. Di sinilah P input, bukan P tapi P, ya. Kita berikan, mungkin di sini aja, ya, gampang nulisnya. Kita berikan inputnya adalah P input. Oke. Lalu terjadi pantulan seperti ini, yang dipantulkan besarannya adalah namanya P ref, P pantulan atau P refraktif. Maka ini hasilnya adalah namanya return loss, ya, atau disingkat biasanya RL, biasanya dinyatakan dalam dB. Ya. Nah, sedangkan kalau kita menyatakan dalam tegangan, kita berikan inputnya adalah apa? Kita berikan inputnya adalah
V input, ya, lalu terjadi pantulan sebesar P ref, maka perbandingan antara V input, nah ini biasanya disebut sebagai V incident. Saya tulis saja V incident, ya, dibagi dengan V ref. Oke, jadi ini namanya adalah V incident. Sedangkan ini namanya V reflection, VREF, ya. Maka perbandingan daripada V incident dengan VREF itu namanya adalah rho. Namanya adalah rho atau koefisien pantul, ya. Jadi kalau kita, ya, menggunakan besaran tegangan seperti ini, kita berikan inputnya adalah dari sumber itu adalah Vs, lalu yang masuk ke rangkaian namanya VI, terjadi pantulan sebesar VRF, ya, inputnya adalah V incident, terjadi pantulan sebesar VRF, maka rasio antara V incident dengan VRF namanya rho atau koefisien pantul, ya. Atau kalau kita menyatakan dalam daya, ya, yang masuk di sini adalah apa namanya, daya input, ya, lalu dipantulkan namanya daya pantul atau PRF, maka rasio atau perbandingan daripada P input terhadap PRF namanya return loss, ya, gitu. Namun ada cara lain juga untuk menyatakan return loss, ya, dari rho ini, itu di mana return loss atau RL, return loss itu RL, ya, atau apa namanya, gimana sih pennya nggak kelihatan? Return loss atau disingkat sebagai RL itu adalah minus 20 log rho, ya, minus 20 log rho. Ya, jadi rho itu selalu berharga mutlak. Jadi nggak ada namanya misalkan minus rho atau rho itu udah 0,5 lah katakan, nggak ada minus 0,5. Ya. Jadi selalu rho itu harus dalam besaran mutlak. Seperti ini, ya. Jadi return loss itu adalah bentuk desibel daripada rho, gitu ya. Jadi kalau setelah kita dapat mengukur berapa rho-nya, ya, berapa rho-nya, tadi adalah di mana rho ada perbandingan daripada tegangan datang dibagi dengan tegangan pantul. Lalu dari rho tersebut dapat kita ubah ke dalam bentuk return loss atau RL, di mana RL adalah minus 20 log rho, ya, di mana rho-nya harus dalam bentuk mutlak. Oke. Nah, atau return loss pun sama, dapat kita peroleh dari besaran input daya dibagi dengan daya yang dipantulkan. Jadi bisa mana saja, ya, untuk menyatakan impedansi bisa kita nyatakan dalam bentuk rho, koefisien pantul, atau dalam bentuk return loss.
Nah, satu lagi adalah PSWR. Jadi katakan PSWR ya. PSWR singkatan daripada voltage, standing wave ratio atau VSWR. Nah ini ya, ini harganya ya, VSWR itu harganya antara 1 dan tabel hing. Jadi harga VSWR itu antara 1 dan tabel hingga. 1 itu artinya match impedansinya, sedangkan tabel hingga mismatch. Ya. Seperti halnya pada row tadi. Ya. Di mana row itu kan berharga antara 0 dan 1. Ya. Jadi harga daripada row adalah 0 dan 1. Dimana kalau 0 ini, yang ini ya. Dimana kalau 0 itu adalah, kita bisa lihat di sini, kalau V incident itu berharga, pasti berharga sesuatu karena kita berikan sinyal input, ya. Maaf ini kayaknya salah nih. Ininya apa namanya rumusnya ya. Ini salah nih. Sorry ya. Ini namanya VRF dibagi dengan VC incident. Jadi rho, ya saya tulis lagi di sini, rho adalah perbandingan antara V reflection atau tegangan dipantulkan dibagi dengan tegangan yang datang. Ya. Tegangan yang datang adalah tegangan yang datang dari sumber. Ini dari sumber. Ya. Ini adalah PS sumber. Sedangkan di sini, setelah di sini namanya V incident, sama saja sebetulnya. Cuman untuk mengikuti rumus di sini ya, bahwa V incident adalah daya yang datang terhadap rangkaian ini. Sedangkan VRF adalah tegangan yang dipantulkan. Nah, kalau kita anggap tegangan yang datang adalah 1, jadi kalau PIN-nya adalah 1 volt, yang dipantulkan adalah katakanlah setengah volt. Ya. Jadi kalau misalkan V incident itu adalah sama dengan 1 volt, ya. Saya berikan 1 volt, lalu terjadi pantulan yang besarnya adalah setengah volt. Lalu pertanyaannya berapakah rho-nya? Rho-nya berapa? Dua, Pak. Berapa? 2, Pak. Masa? Syaratnya sama dengan 0,5, Pak. Setengah. 0,5. Nah kan harga daripada rho selalu antara 0 dan 1. Nah kalau 0,5 mau kita nyatakan dalam return loss ya. Saya tulis saja RL. Jadi berapa nih? Minus 20 log 0,5 ya. Berapa nih? Log 0,5 itu berapa? Coba pakai kalkulator lah. Min 0,3, Pak. Berapa? Min 0,3 log 0,5. Minus 0, berapa? 3. 0,3. Lalu kalikan dengan 20. Minus. Jadi berapa?
0,6. Masa 0,6. Min 6,02. Ini kan minus tadi berapa? Minus 3 kan ya? 6, Pak. 6. 6,02. Jadi berapa? 6 di dB. Ini kan satuannya dB. Ya. Ini satuannya adalah di dB. Sedangkan yang rotor nggak ada satuan. Oke? Jadi koefisien pantul setengah, kalau kita nyatakan dalam koefisien pantul, nggak ada satuannya, dimensionless. Lalu kalau saya menyatakan dalam return loss, rumusnya adalah minus 20 log rho kan ya. Nah, kita masukkan saja rho-nya setengah. Kalau log setengah itu adalah minus 3, minus 0,3, minus berapa? 0,3 ya? Minus 0,3 kalikan dengan minus 20 adalah plus 6 dB. Ini adalah return loss-nya. Oke? Nah, sekarang lagi ya. Kita menggunakan sekarang return loss dalam daya. Namun sebelum itu kan saya jelaskan lagi tentang satuan dBm-nya. Sekarang kita terima aja dulu ya, sementara ini. Misalkan di mana tempatnya ya? Ini biasanya saya nggak menggunakan laptop ini ya, karena darurat nih. Karena saya bisa menggunakan PC, namun lagi trouble kemarin. Nah, terpaksa pinjam nih. Kalau misalkan saya punya daya insiden daya yang masuk ya ke rangkaian sebesar 0 dBm. Oke, 0 dBm ya. Lalu terjadi pantulan di mana pantulannya adalah sebesar P ref ya. Itu adalah katakanlah misalkan minus 10 dBm. Maka berapa return loss-nya? Return loss-nya adalah, ini salah rumusnya juga ya, saya betulin dulu nih. Jadi salah juga ke dayanya. Ini adalah kacau ininya karena bukan punya saya ya, jadi ini kebalik ini, mohon dikoreksi ya. Jadi return loss dalam daya itu adalah P ref dibagi dengan P insiden. Tolong dikoreksi ya. Ini namanya adalah return loss juga. Nah, jadi tadi ya, kalau misalkan saya berikan input ke rangkaian ini adalah berapa? 0 dBm ya. Jadi inputnya adalah 0 dBm. Lalu terjadi pantulan sebesar minus 10 dBm. Berapakah return loss-nya? Halo? Ya. Berapa return loss-nya? Pakai rumus tadi. PRF dibagi dengan P insiden. Jadi berapa? Sehingga Pak. Berapa return loss-nya? PRF-nya adalah 0 dBm dibagi dengan minus 10 dBm. Ya kan? Jadi berapa dB return loss-nya? 0 dibagi minus 10 berapa? 0 dBm bagi minus 10 dBm? 0 Pak. Masa 0. Gimana caranya kalau pembagian atau logaritmik dalam bentuk pembagian? Ya.
0 minus 10. Ya toh, jadi berapa nih? 10. Bagian dalam logaritmik itu adalah minus. Jadi minus ya. Jadi berapa nih? 10 di dB. Ya, di sini hasilnya adalah 10 dB. Jelas? Ada pertanyaan? Jadi Newton loss-nya adalah 0 dBm dibagi dengan minus 10 dBm adalah 10 dB. Ya. Pak, enggak min 10 per 10. Hah? Enggak min 10 per 10 per 0. 0 ya. Minus. Pembagian itu dalam logaritmik kan jadi minus. Minus 10. Itu Pak, Bapak nulisnya di situ P insidennya 0 dBm, P referensinya, P refleksinya min 10 dBm. Yang di kanan bawah Pak. Oh ya. Kebalik ya. Harusnya minus Pak. 10 dibagi dengan 0. Sorry. Tolong dikoreksi sendirilah. Ya. Ini yang 0 itu harusnya yang insiden ya. Kebalik nulisnya. Ini adalah 0. Ini adalah minus 10 ya. Jadi minus 10 minus 0. Jadi minus 10. Nah, selalu return loss dalam besaranmu mutlak ya. Return loss kalau dalam besaranmu mutlak. Jadi yang rumus ini ya. Ini dalam besaran mutlak. Oke. Jadi nggak ada namanya minus 10 dB. Ya, jadi RL itu harus dalam besaran mutlak. 10 dB, 20 dB, dan seterusnya. Oke, jadi tadi salah nulis. Jadi harusnya return loss adalah PRF dibagi dengan PIC insiden. PRF-nya adalah minus 10, insidennya 0 dB. Jadi minus 10, minus 0. Jadi minus 10 dB. Nah, dalam tulisan, dalam perhitungan, boleh nggak apa-apa return loss minus 10 dB. Tapi dalam kita menyatakan, itu selalu mutlak. Ya, contoh misalkan. Loss daripada kabel adalah 10 dB dalam conversation. Ya, loss daripada kabel koaksial 10 dB, oke? Tapi dalam perhitungan, misalkan kita berikan dari sumber 0 dBm, ya, atau jangan 0 dBm, misalkan plus 10 dBm melalui kabel, dan di ujung kabel saya ukur, ternyata kita memperoleh besar sebesar minus 20 dBm. Lalu pertanyaan berapa dB loss-nya? Loss-nya adalah 10 dB. Ya. Nyebutnya, tetapi dalam perhitungan input input 10 dBm tadi, ya, setelah lewat kabel yang lossnya 10 dB, berarti plus 10 dBm minus 10 dB. Ya, jadi 0 dBm. Ya mungkin agak bingung nih, kan saya gunakan pad aja ya. Jadi begini. Jadi belum itu ya. Jadi kenapa saya agak sulit ini ya ngajarnya, sebabnya trouble dengan laptopnya. Ini bukan laptop saya, laptop yang kurang, menurut saya itu kurang bagus lah ya, lama lambat, keduanya
beberapa hal yang belum di-set gitu. Contoh misalkan saya menggunakan pad kan, harusnya di-set dulu. Ada software khusus yang harus saya pasang dulu di laptopnya, ini belum dipasang, sehingga si pad itu kemana-mana gitu. Jadi saya nulisnya sulit, ya itu yang pertama. Kecuali yang PC yang di PC, yang kebetulan juga trouble kemarin tuh saya ngajar Siskom. Ujung-ujung seperti itu, karena biasanya juga enggak. Usaha coba perbaiki. Jadi gini, untuk ini ternyata apa? Ternyata kita harus terbiasa dulu dengan besaran-besaran dalam desibel, ya. Oke, apa itu dBm, apa itu dB, kapan kita menggunakan dB, kapan kita menggunakan dBm, ya. Kapan kita menggunakan satuan watt biasa, begitu kan ya. Jadi kalau kita sudah mengerti ini, penggunaannya, dan selanjutnya kita hanya menggunakan satuan ini, ya. Jadi nggak lagi kita menggunakan satu satuan seperti tegangan arus atau watt, ya, dan sebagainya. Selalu dBm atau dB. Jadi hanya dua satuan tersebut yang kita gunakan, dB atau dBm. Di mana dBm untuk menyatakan daya mutlak, sedangkan dB untuk menyatakan rasio, ya, atau perbandingan. Oke. Nah, sekarang misalkan ya, tadi udah kita bicara tentang impedansi. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang transmisi sebelah kanan. Sudah lihat di sini, ya. Sinyal yang diberikan dari sumber itu sebagian dipantulkan sehingga menghasilkan namanya koefisien pantul, sudah kita bahas. Atau bisa kita nyatakan dalam juga return loss, sudah kita bahas juga. Yang VSWR ini kenapa nggak kita bahas? Ya? Walaupun nanti akan saya terangkan juga secara sepintas begitu. Kenapa? Karena VSWR ini cara ngukurnya harus tidak menggunakan scalar network analyzer, tapi menggunakan slotted line. Ya, makanya dalam slide yang pertama itu ada slotted line measurement, ya kan? Artinya pengukuran khusus menggunakan slotted line. Dengan slotted line kita bisa mengukur macam-macam, justru lebih banyak. Mengukur network analysis maupun spectrum analysis, ya, gitu. Namun ini yang kita lakukan di lab karena alatnya nggak ada, slotted line-nya nggak ada. Tentunya kita nggak membahas ini secara khusus, ya. Secara umum oke lah, kan saya terangkan nanti. Namun secara khusus seperti halnya impedansi maupun transmisi yang sedang kita bahas ini, itu nggak akan kita bahas ketika ukuran kita menggunakan slotted line, ya. Oke. Nah, sekarang yang sebelah kanan itu adalah transmisi, ya kan. Yang sebelah kiri sudah kita bahas, ada tentang impedansi, sebelah kanan transmisi. Nah, kalau output lebih kecil daripada input, dipastikan bahwa itu sebuah komponen apa, sebuah rangkaian apa, rangkaian pasif, ya kan. Sebaliknya, kalau outputnya lebih besar daripada input, artinya terjadi penguatan, maka si rangkaian ini pasti sebuah rangkaian amplifier. Ya, jadi hanya ada gain atau loss saja. Oke, jadi dalam pengukuran transmisi hanya ada dua, gain atau loss. Nah, gain maupun loss nyatakan dalam dB. Oke, karena itu merupakan rasio atau perbandingan antara output terhadap input atau input terhadap output. Gitu, ya. Nah, memang kita harus paham, ini sebentar, harus paham tentang satuan-satuan tersebut sehingga nggak sulit nanti kita kalau kita di lab, nah kita kerja pasti kita menggunakan satuan-satuan BM maupun dB, ya. Walaupun kadang-kadang ada satuan-satuan seperti watt, miliwatt yang harus juga kita pahami. Oke, sementara ini mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Mudah-mudahan minggu depan itu sudah ini problemnya ternyata masih di perangkat komputernya maupun laptopnya nih yang bermasalah, ya. Mudah-mudahan bisa saya sempurnakan. Oke, ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sampai sekian ya. Mohon maaf kalau ada beberapa gangguan tadi, karena masih ya biasa kalau pertama kita kalau pertama kali seperti ini selalu ada sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Oke, Mbak Ani, saya kira udah cukup sekian ya Mbak Ani ya. Siapa? Ini mungkin gimana ada teman yang ngerti nggak kenapa jadi hang begitu? Jadi ngahing ya. Coba dicek itu Pak, Sugi nggak bisa dicek Sugi dulu. Siapa tahu Sugi. Ya. Oke, nanti saya tanyain. Susah soalnya harus dicek ke tempat gitu maksudnya kalau online gini susah. Ya, ini yang laptop yang saya pakai ini kan punya anak saya juga yang sebetulnya ini udah dulu tuh zaman kuliah punya Feby. Anak saya Feby itu kuliah di IKIP menggunakan ini kan, Payo ini. Sebenarnya udah bermasalah waktu itu juga. Gambarnya udah kadang-kadang muncul, kadang enggak. Nah kebetulan saya pakai itu jadi muncul lagi. Namun ya ciri-cirinya lambat, misalkan lambat prosesnya. Ya udahlah, itu masalah yang mudah-mudahan bisa kita atasi. Ya sekian aja dulu Bu Ani, sekian sama yang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dari saya dan saya perbaiki ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Kalau beli game mah